Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlianti, guru kimia di SMK Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah salah satu peserta pelatihan seri Semangat Guru 2 pada gelombang kedua ini. Pada video kali ini saya akan merefleksikan hasil belajar saya pada topik yang kedua, yaitu berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah sebuah keterampilan dalam mengambil keputusan. Keputusan di sini bisa kita menerima, menolak, ataupun menunda. Dan kita yakin terhadap keputusan tersebut. Itu baru yang disebut dengan berpikir kritis. Bagaimana kita mengimplementasikan, melatih berpikir kritis dan menyelesaikan masalah ini di sekolah? Nah, pertama, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita bisa melatih peserta didik kita untuk terus berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Misalnya, di dalam pembelajaran, kita bisa menerapkan berbagai model-model pembelajaran yang memang menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya, kita menggunakan model problem-based learning ataupun model pembelajaran project-based learning, di mana kedua model ini kita di awal pembelajaran kita sudah memberikan masalah, mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, di awal kita sudah memberikan permasalahan, dari permasalahan-permasalahan yang ada, ini akan menuntut siswa kita untuk selalu berpikir kritis bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi, di dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka ini, kita bisa menerapkan model-model pembelajaran yang bisa mengasah berpikir kritis siswa dan menyelesaikan masalah. Nah, berpikir kritis ini adalah sebuah prasyarat di dalam problem solving. Ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan, tentu kita harus berpikir kritis. Nah, jika kita ingin melatih peserta didik kita untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, tentu kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang memang berbasis masalah. Nah, tahap-tahap dalam problem solving ini yang pertama adalah merumuskan masalah. Di dalam pembelajaran, di awal pembelajaran, kita sudah menyajikan permasalahan-permasalahan kontekstual, permasalahan-permasalahan nyata yang ada di sekitar peserta didik kita yang memang sesuai dengan materi pembelajaran kita pada saat itu. Kemudian di langkah yang kedua nanti ada alternatif solusi. Nah, peserta didik pada langkah yang kedua ini mereka menuliskan alternatif-alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sudah disajikan. Kemudian di tahap yang ketiga itu adalah menimbang alternatif. Nah, pada tahap yang ketiga ini nanti peserta didik kita akan mencari informasi, mengumpulkan data terhadap rumusan-rumusan masalah yang sudah disajikan di awal. Mereka mencari informasi apakah solusi yang mereka utarakan di tahap yang kedua tadi itu memang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah disajikan di tahap yang pertama. Kemudian di tahap yang keempat itu adalah implementasi dari solusi. Nah, peserta didik kita setelah mereka mencari informasi, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan rumusan masalah tadi, yang berkaitan dengan solusi-solusi yang mereka berikan di tahap kedua, pada tahap yang keempat ini mereka sudah mengimplementasikan solusi tersebut. Mereka sudah menerapkan solusi yang mereka buat tadi. Nah, disinilah mereka juga memerlukan keterampilan berpikir kritis. Kemudian di tahap yang kelima itu adalah evaluasi dari solusi. Pada tahap yang kelima ini, peserta didik mengevaluasi apakah solusi yang mereka buat, apakah solusi yang mereka terapkan tadi itu benar-benar efektif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sudah disajikan. Seperti itu.
Nah, dalam tahap problem solving ini, dari kelima tahap ini ada 4 tahap yang memang membutuhkan berpikir kritis. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah, kemudian di tahap menimbang alternatif, mereka juga membutuhkan berpikir kritis. Mereka membutuhkan eh, data, fakta, informasi-informasi. Di sini mereka harus berpikir kritis. Apakah data ini, fakta-fakta ini, ataupun informasi-informasi yang ada itu benar-benar dapat memecahkan permasalahan. Sehingga di tahap ketiga ini mereka juga membutuhkan berpikir kritis. Kemudian di tahap yang keempat itu adalah implementasi solusi. Di sini juga peserta didik kita diharapkan mampu berpikir kritis karena ketika mereka memilih alternatif dari solusi tadi, manakah yang harus mereka terapkan? Efektifkah nanti implementasi solusi ini? Solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka rumuskan tadi. Kemudian di tahap kelima ini juga peserta didik membutuhkan berpikir kritis. Karena pada tahap ini mereka sudah mengevaluasi solusi yang mereka buat. Apakah solusi yang mereka buat ini betul-betul efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada? Apakah alternatif solusi yang mereka sajikan, yang mereka buat ini adalah uh, dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran seperti itu. 3. Rutin kegiatan yang dapat mengembangkan kita untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah menelusuri bukti. Nah, di sini kita dilatih untuk menentukan mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Nah, di sini nanti kita akan lihat kesalahan, kemudian bagaimana kita berpikir, bagaimana adanya penipuan seperti itu ketika kita menelusuri atau ketika kita menelaah mana fakta, mana opini. Nah, kita mungkin sering terkecoh di sini mana fakta, mana opini. Dan di tahap yang kedua yaitu bertanya terus. Ini kegiatan untuk melatih berpikir kritis kita. Yang kedua itu adalah bertanya terus. Bertanya sebanyak mungkin. Semua pertanyaan itu adalah valid. Jadi ketika ada permasalahan bertanya, selalu bertanya. Nah, itu juga akan melatih kita untuk berpikir kritis. Kenapa? Artinya kita memikirkan, misalnya ada permasalahan-permasalahan yang disajikan. Tentu kita akan bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti itu. Seharusnya seperti ini, seperti itu ya. Itu untuk tahap yang kedua dalam melatih berpikir kritis. Kemudian di tahap yang ketiga itu adalah metakognisi. Nah, pada tahap yang ketiga ini kita sudah berpikir tentang bagaimana kita berpikir. Nah, apakah pemikiran kita, apa yang kita pikirkan, kesimpulan-kesimpulan kita itu betul adanya ataupun nyata seperti itu. Pada lembar aksi 1, topik 2, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah ini, saya merasa sangat terbantu untuk melatih bagaimana saya bisa berpikir kritis. Tahap-tahap yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menyiapkan artikel pemantik. Nah, artikel yang pemantik ini saya pilih yang beritanya benar-benar yang kontroversial, yang sedang booming seperti itu. Kemudian dari artikel ini saya akan membedakan mana pernyataan-pernyataan yang berupa fakta dan mana pernyataan-pernyataan yang hanya berupa opini saja. Saya buat, oh ini yang fakta, pernyataan ini yang berupa opini. Kemudian di tahap yang ketiga untuk melatih berpikir kritis saya, setelah saya membedakan fakta dan opini dari artikel tadi, saya harus bertanya terus. Bertanya terus di sini, apakah pernyataan yang ada di dalam artikel ini benar? Apakah pernyataan ini hanya berupa opini? Nah, dari tahap yang ketiga bertanya terus ini, saya membuat 3 kategori pernyataan. Yang pertama,
kategori pernyataan yang tidak didukung oleh data-data konkret atau opini yang tidak didukung oleh data-data konkret. Saya masukkan di kategori yang pertama, saya tulis. Kemudian di tahap yang kedua, yaitu kategori yang kedua, saya membuat mencari pernyataan-pernyataan yang ada di artikel itu yang berupa opini, namun didukung oleh data ataupun didukung oleh informasi-informasi yang akurat seperti itu. Kemudian di tahap yang ketiga itu adalah fakta. Saya kumpulkan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam artikel itu yang berupa fakta dan benar-benar didukung oleh data-data yang konkret ataupun didukung oleh informasi yang betul adanya seperti itu. Nah, kemudian untuk melatih berpikir kritis saya di tahap yang keempat itu adalah refleksi. Nah, pada tahap ini saya akan merefleksikan bagaimana saya berpikir kritis. Nah, apakah saya memang sudah benar-benar berpikir kritis? Apakah seberapa sering saya terkecoh antara fakta dengan opini yang saya buat tadi? Seberapa sering saya salah dalam mengambil keputusan? Oh, ini benar, ternyata seperti ini, begitu. Nah, di tahap refleksi inilah saya benar-benar melihat apakah memang saya ini sudah berpikir kritis atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, tips saya dalam melatih berpikir kritis, kalau kita ingin melatih peserta didik kita berpikir kritis, yang pertama ciptakan suasana aman saat pembelajaran. Suasana aman di sini atau rasa aman di sini maksudnya adalah ketika siswa itu bertanya, mereka merasa mereka aman, merasa mereka nyaman. Oh, tidak apa-apa ketika mereka bertanya seperti itu. Kita tidak mematahkan pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik kita, sehingga mereka merasa aman seperti itu di dalam pembelajaran kita. Yang kedua, tips dari saya adalah ciptakan kondisi belajar untuk siswa mempunyai pertanyaan dan masalah. Nah, tadi untuk kondisi belajar agar siswa itu mempunyai pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan, kita harus merancang pembelajaran kita dengan moda-moda pembelajaran yang memang berbasis masalah. Sehingga ketika kita menyajikan permasalahan, tentu siswa kita akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan berusaha untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang sudah kita sajikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perlu adanya pelibatan orang tua untuk turut serta sebagai fasilitator di dalam sebuah pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.